Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana pemikiran makroekonomi berkembang. Pemikiran tersebut diantaranya klasik baru, ekonomi segi penawaran, dan Keynesian baru. Sebelum membahas perkembangan pemikiran makroekonomi, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ekonomi kota aksara. Di jantung negeri modern, berdirilah kota aksara, kota yang dulu dikenal sebagai pusat inovasi dan perdagangan. Tapi hari ini, langit kota tampak muram, angka pengangguran melonjak, harga barang meroket, dan suara optimisme mulai tenggelam. Kita kehilangan 10.000 lapangan kerja dalam 2 bulan terakhir. Investasi asing menurun, inflasi menyentuh 9%. Ini bukan hanya krisis angka, ini krisis kepercayaan. Tuan, rakyat menuntut tindakan cepat, tapi kami kehilangan arah. Haruskah kita memangkas anggaran atau justru menambahnya? Undang 3 ekonom muda terbaik. Mereka berbeda pandangan, tapi mungkin itu yang kita butuhkan. Dan datanglah mereka, Aira Yudhistira, sang pemikir pasar bebas, Bima Karno, pejuang ekonomi rakyat, dan Citra Prameswari, visioner dari dunia industri. Aku ingin mendengar dari kalian bertiga. Kota ini sedang sekarat. Bagaimana kita menghidupkannya kembali? Izinkan pasar menyesuaikan. Inflasi adalah tanda adanya ketidakseimbangan, dan solusi terbaik adalah memberikan ruang pada mekanisme harga untuk bekerja. Maaf, tapi kita tidak bisa membiarkan ribuan orang kelaparan sambil menunggu mekanisme pasar. Negara harus hadir, memperluas belanja, menciptakan pekerjaan. Ini saatnya intervensi. Keduanya valid, tapi tak cukup. Kita perlu menyalakan kembali mesin produksi, turunkan pajak bisnis, beri insentif, dan dukung inovasi. Bangkitkan semangat wirausaha. 3 pendekatan, 3 visi masa depan, klasik baru, Keynesian baru, dan segi penawaran. Masing-masing lahir dari sejarah dan kini hidup kembali di tengah krisis aksara. Kita tidak sedang mencari pemenang, tapi penyelamat. Mulailah dan tunjukkan padaku jalanmu masing-masing. Ketika perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dipadukan, maka mungkin saja sebuah kota bisa diselamatkan. Aira percaya bahwa kunci kebangkitan aksara ada pada satu hal, yaitu kepercayaan pada mekanisme pasar. Kita harus kembalikan fleksibilitas harga dan upah. Biarkan perusahaan menyesuaikan. Tidak perlu stimulus besar, cukup perbaiki informasi pasar dan hilangkan intervensi berlebihan. Tapi, bukankah harga bahan pokok naik? Masyarakat tidak punya waktu untuk penyesuaian lambat. Harga itu sinyal. Saat harga tinggi, produsen termotivasi untuk meningkatkan output. Sedangkan saat pengangguran naik, upah akan turun dan perusahaan mulai mempekerjakan lagi. Biarkan sistem bekerja. Pendekatan klasik baru lahir dari teori ekspektasi rasional dan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Dalam dunia Aira, intervensi terlalu besar justru menimbulkan distorsi. Tuan Aira, sebagai warga menyebut kebijakan Anda tidak peka terhadap rakyat kecil. Bagaimana tanggapan Anda? Kebijakan jangka pendek, seperti subsidi atau proyek darurat, hanya menunda masalah. Kita perlu solusi yang sistemik. Pasar itu butuh kepercayaan, bukan dikendalikan. Harga naik terus, tapi pembeli makin sedikit. Katanya nanti pasar akan atur sendiri. Saya ini cuma bisa tunggu, tapi anak saya butuh makan hari ini. Dampak dari pendekatan Aira mulai terasa. Inflasi sedang menurun, sektor teknologi mulai bangkit, tapi pengangguran masih tinggi. Aira mempercayai sistem, tapi sistem tidak selalu bergerak secepat harapan. Dalam dunia nyata, angka-angka tidak selalu menjawab rasa lapar. Apakah kepercayaan pada teori cukup untuk menyembuhkan luka nyata? Satu langkah telah diambil, namun aksara belum pulih.
Ketika pasar bicara lewat angka, rakyat berbicara lewat suara. Jika Aira percaya pasar akan menyembuhkan, Bima percaya luka harus segera diobati, dan hanya pemerintah yang cukup besar untuk melakukannya. Waktu bukan kawan kita. Setiap hari kita menunggu pasar menyesuaikan, satu keluarga lagi kehilangan penghasilan. Pemerintah harus hadir sekarang. Tapi bukankah anggaran kota sedang defisit? Gunakan utang kalau perlu. Negara besar pernah melakukannya. Yang penting uang mengalir ke tangan rakyat. Konsumsi naik, permintaan naik, dan roda ekonomi berputar lagi. Keynesian baru melihat dunia tidak sesempurna teori klasik. Harga dan upah kaku, informasi tidak selalu lengkap, dan ekspektasi seringkali keliru. Maka perlu intervensi. Ini rencana saya, proyek infrastruktur padat karya, bangun jalan lingkungan, taman kota, renovasi sekolah, biaya langsung dari APBD. Dampaknya pekerjaan tercipta dalam hitungan minggu. Tapi itu hanya solusi jangka pendek. Bagaimana dengan insentif jangka panjang? Bangun dulu pondasinya. Saat rakyat bisa beli, sektor swasta akan ikut bergerak. Program Bima mulai terlihat, pekerja kembali ke lapangan, konsumsi rumah tangga naik, dan suara harapan mulai terdengar lagi. Sekarang ada yang beli lagi. Alhamdulillah, akhirnya. Pengangguran turun 2%, tapi pengeluaran membengkak. Inflasi mulai naik lagi. Apakah ini harga yang pantas? Keynesian baru tidak menjanjikan keajaiban pasar. Ia menawarkan waktu, ruang, dan harapan. Tapi seberapa lama bantuan harus berlangsung? Ini belum selesai. Kita masih harus menjaga agar pertumbuhan tidak berubah jadi bumerang. Sementara yang lain sibuk menyelamatkan hari ini, Citra berpikir tentang masa depan. Ia percaya ekonomi bukan hanya tentang uang yang dibelanjakan, tapi tentang apa yang kita produksi. Selama ini, kita sibuk dengan sisi permintaan. Tapi ekonomi jangka panjang hanya bisa tumbuh bila kita memperkuat sisi penawaran, di antaranya produksi, inovasi, efisiensi. Tapi masyarakat butuh solusi sekarang, teknologi butuh waktu, dan tidak semua orang siap masuk industri 4.0. Itu sebabnya kita perlu insentif. Potong pajak UMKM, beri kredit untuk inovasi, kurangi regulasi yang membunuh ide-ide segar. Kalau produsen bangkit, pekerjaan akan mengikuti. Segi penawaran melihat pertumbuhan bukan dari konsumsi, tapi dari produktivitas. Mereka percaya ketika produsen berkembang, dampak akan menetes ke seluruh sistem ekonomi. Saya usulkan penghapusan pajak teknologi untuk 3 tahun pertama, subsidi pelatihan digital, dan deregulasi pembukaan usaha kecil. Hati-hati, terlalu banyak insentif bisa menimbulkan ketimpangan. Pasar bisa kacau jika semua diarahkan pada sektor tertentu. Dan jangan lupakan mereka yang tak punya akses teknologi. Reformasi boleh, tapi jangan tinggalkan rakyat. Saya tidak meninggalkan siapapun, tapi kalau kita ingin Aksara bersaing, kita harus bergerak cepat. Dunia tidak menunggu kita siap. Ekonomi mulai bergeliat, investasi masuk, produksi naik, dan lapangan kerja baru tercipta meski tidak semua bisa mengikutinya. Pak Toto, seorang pekerja tua yang dulunya adalah operator mesin, melihat pabrik lama diganti mesin baru. Pertumbuhan tanpa pemerataan adalah pertanyaan yang belum terjawab. Pertumbuhan telah kembali, tapi bagi siapa? Gimana satu pendekatan memberi solusi, ia juga menimbulkan tantangan. Aksara mulai pulih, namun apakah pulihnya adil? Hari ini kita hadirkan 3 tokoh utama kebijakan ekonomi Aksara. Satu pertanyaan untuk kalian semua, mengapa setelah semua usaha rakyat masih merasa tertinggal? Karena kita terlalu sibuk memanjakan permintaan, sementara struktur ekonomi kita rapuh. Pasar perlu ruang, bukan ketergantungan. Justru karena kita biarkan pasar sendiri, banyak yang jatuh. Kalian bicara data, saya bicara orang yang kelaparan.
Dan Anda mau biaya segalanya dari pajak siapa? Tanpa produksi, ekonomi hanyalah ilusi kertas. Tiga pendekatan, tiga visi, tiga jalan yang berjalan sendiri-sendiri. Tapi krisis aksara tidak memiliki ideologi, ia hanya menunggu jawaban nyata. Tahu nggak, aku baru dari Kelurahan Randu. Anak-anak di sana nggak ngerti ekonomi, tapi mereka tahu nasi semakin mahal. Teknologi bisa bantu produksi pangan lebih murah, tapi kalau kita saling jegal, nggak ada yang bisa kita bangun. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk membuktikan kebenaran teori, bukan menyelamatkan kota. Lalu, Kita buat proposal bersama, ambil yang terbaik dari pendekatan kita masing-masing. Fleksibilitas pasar. dengan perlindungan saat krisis, Dan dorongan produksi berkelanjutan. Maka lahirlah sebuah strategi hibrida, satu yang menyeimbangkan stabilitas dan dinamika. Negara hadir tapi tidak mendominasi, pasar bergerak tapi tidak membiarkan yang lemah tertinggal. Kadang solusi bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang cukup rendah hati untuk mendengarkan. Di dalam cerita dapat disimpulkan yang pertama, klasik baru dijelaskan melalui kebijakan Aira yang menekankan kepercayaan pada pasar, asumsi ekspektasi rasional, dan fleksibilitas harga atau upah. Yang kedua, Keynesian baru muncul dalam strategi Bima untuk mendorong belanja negara dan menjelaskan konsep sticky wax dan rigiditas harga. Yang ketiga, segi penawaran. Citra menjelaskan pentingnya insentif produksi, pemotongan pajak, dan bagaimana kebijakan sisi penawaran berpengaruh dalam jangka panjang. Selanjutnya, pembahasan lebih mendalam tentang perkembangan pemikiran makroekonomi. Kita awali dari aliran klasik baru. Aliran ini muncul saat teori ekonomi lama dianggap kurang bisa menjelaskan kenyataan. Maksud dari kenyataan itu sendiri tidak sesuai dengan keadaan, terutama saat ekonomi mengalami stagflasi, yaitu kondisi di mana inflasi dan pengangguran tinggi terjadi secara bersamaan. Nah, pada saat terjadi guncangan pasar, misalnya krisis keuangan, lonjakan harga minyak, atau pandemi, para ekonom klasik baru meyakini bahwa pasar bersifat efisien dan mampu menyesuaikan diri tanpa adanya interferensi pemerintah. Untuk selanjutnya, apa sih makna ilustrasi di atas? Tenang aja, pasar bisa pulih sendiri kok. Kok bisa? Kenapa? Jadi, dalam teori ini dijelaskan bahwa orang-orang itu memiliki sifat rasional dan bisa memprediksi kebijakan. Jadi, kebijakan pemerintah tidak terlalu berpengaruh dalam jangka panjang. Ekspektasi rasional adalah alat utama yang digunakan teori klasik baru untuk membuktikan bahwa intervensi pemerintah tidak perlu. Karena pasar dan masyarakat sudah lebih dulu bereaksi secara rasional. Jadi, saat pemerintah membuat kebijakan ekonomi seperti menaikkan belanja negara, masyarakat akan memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Orang bisa berpikir, wah nanti harga-harga bisa naik. Akibatnya, mereka langsung menaikkan harga atau menunda belanja. Karena semua sudah antisipasi lebih dulu dari dampak kebijakan, jadi tidak seperti yang diharapkan. Itulah alasan mengapa menurut teori klasik baru, kebijakan ekonomi sering tidak berhasil mengurangi pengangguran atau mendorong pertumbuhan. Ekonomi segi penawaran. Kalau teori sebelumnya membahas tentang bagaimana orang berinteraksi terhadap kebijakan, sedangkan teori ini membahas bagaimana membuat orang mau bekerja, berproduksi, dan berinvestasi lebih banyak. Aliran ini fokus ke produsen dan insentif. Kalau pajak tinggi dan aturan ribet, bisnis jadi susah berkembang. Solusinya,
Pajak diturunkan, regulasi disederhanakan supaya produksi naik, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi tumbuh. Keynesian baru. Jika dua teori sebelumnya percaya bahwa pasar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, teori ini berkata tidak segampang itu, teman. Kalau ini namanya Keynesian baru. Menurut teori ini, mereka setuju jika dalam jangka pendek harga dan upah sulit berubah. Jadi, jika ekonomi sedang murung, pemerintah harus turun tangan. Sebagai contoh, dengan belanja negara atau bantuan masyarakat supaya permintaan naik lagi dan roda perekonomian kembali bergerak. Nah, coba kita bandingkan dari ketiga pemikiran tersebut ya. Teori klasik baru fokus utamanya reaksi rasional dan menurut klasik baru peran pemerintah tidak terlalu berpengaruh. Selanjutnya, teori segi penawaran fokus utamanya yaitu produksi dan insentif. Peran pemerintah dianggap membantu produsen. Lalu, teori Keynesian baru fokus utamanya permintaan agregat dan menurutnya pemerintah harus aktif saat terjadi krisis. Setelah pandemi COVID-19 menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia menghadapi tantangan baru. Inflasi global, kenaikan suku bunga, dan ancaman stagflasi. Dengan hal ini, pemerintah mempertimbangkan dua strategi, yaitu melanjutkan kebijakan pemerintah seperti bansos dan subsidi atau beralih kebijakan penawaran seperti insentif usaha dan deregulasi. Dari ilustrasi ini dapat disimpulkan bahwa teori klasik baru menyatakan jika pasar dapat menyesuaikan sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Dari ilustrasi ini dapat disimpulkan bahwa dari segi penawaran penurunan pajak, pemerintah sangat berpengaruh agar bisnis kembali berkembang. Dari ilustrasi ini dapat disimpulkan bahwa teori Keynes baru menyatakan pemerintah harus aktif karena harga dan upah tidak fleksibel atau kaku, yang mana kebijakan pemerintah seperti subsidi, belanja negara, dan stimulus moneter digunakan untuk mengatasi permintaan lemah dan pengangguran. Nah, itu tadi 3 pemikiran dalam makroekonomi. Kita harus paham ketiganya karena setiap teori bisa digunakan dalam situasi yang berbeda-beda. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.